Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 63. Pengawalnya pun segera mendekat. Namun ia pun kemudian berpaling kepada Ki Tumenggung sambil bertanya. Apakah aku harus mengurai talinya lebih dahulu? Pergunakan pisaumu. Bukankah kau membawa pisau selain pedangmu? Untuk memutuskan tali-talinya. Kau memang dungu. Tidak untuk memutuskan talinya, tetapi untuk mengoyak bajunya. Oh, pengawal itu mengangguk-angguk. Sejenak kemudian, maka baju Ki Waskita sudah dikoyaknya, sehingga dadanya menjadi telanjang. Bagus, desis Ki Tumenggung. Sekarang, ujung cambukku akan mengelupas kulitnya. Ki Waskita yang terikat pada pohon cangkring itu memandangnya dengan tajamnya. Tidak ada kesan ketakutan dan kengerian di wajahnya. Sikap itu sangat tidak menyenangkan Ki Tumenggung. Ia ingin melihat Ki Waskita itu ketakutan dan bahkan merengek minta ampun kepadanya. Tetapi laki-laki itu masih saja memandanginya dengan tanpa menunjukkan gejolak perasaannya sama sekali. Sekali lagi terdengar cambuk itu meledak. Di dada Ki Waskita segera melekat goresan memanjang berwarna kemerah-merahan. Ternyata hentakan cambuk itu telah melukai dada Ki Waskita. Darah pun mulai mengembun di sepanjang goresan yang panjang itu. Sayang sekali, berkata pemimpin sekelompok pengikut Harya Wisaka yang ingin terlibat ke dalam permainan itu. Kenapa? Bertanya Ki Tumenggung. Kita tidak menyediakan jeruk atau garam. Untuk apa? Permainan ini tentu akan lebih menarik. Orang ini sepantasnya memang dihukum picis. Ki Tumenggung tertawa. Katanya. Kita masih mempunyai waktu panjang. Ya. Besok permainan ini harus menjadi lebih baik. Ki Tumenggung tertawa. Orang itu dan para pengawal pun tertawa pula. Dalam pada itu, di sepanjang lorong di padukuhan yang berkesan kumuh itu, seorang penjual jamu gandring berjalan semakin lamban dan bahkan berhenti, namun masih terdengar suara tembangnya yang khusus. Jamu gandring, jamune gandring. Namun beberapa saat kemudian, yang tinggal hanyalah sebuah pikulan yang diletakkan melekat dinding halaman yang rendah. Tidak ada yang tahu kemana penjualnya pergi. Dua orang anak berhenti mengamati pikulan yang ditinggalkan itu. Mereka mulai meraba wayang golek yang ada di pikulan itu. Namun mereka tidak berani mengambilnya. Marilah, ajak seorang di antara mereka. Jika ada yang hilang, kita akan dapat dituduh mengambilnya. Bukankah kita tidak mengambil? Dituduh mengambilnya. Biar saja. Asal kita tidak benar-benar mengambil apa-apa. Tetapi sebaiknya kita pergi saja. Kedua orang anak itu pun kemudian pergi meninggalkan pikulan jamu gandring yang ditinggalkan oleh penjualnya. Tentu ada uangnya, berkata salah seorang dari kedua orang anak itu. Kalau uang itu hilang. Karena itu lebih baik kita pergi. Dalam pada itu, telah terdengar lagi sebuah ledakan di rumpun bambu yang lebat itu. Tetapi ledakan cambuk itu suaranya bagaikan diredam oleh rumpun-rumpun bambu di sekitarnya. Bahkan ketika kemudian angin berhembus, yang terdengar hanyalah gemeresek daun bambu serta derit batang bambu yang saling bergesek karena digoyang angin. Meskipun tubuh Ki Waskita kemudian tergores lagi oleh juntai cambuk yang panjang itu, namun Ki Waskita masih tetap bertahan tanpa mengeluh sama sekali meskipun harus mengatupkan giginya rapat-rapat. Sikap Ki Waskita itu telah membuat Ki Tumenggung menjadi semakin marah. Ki Waskita itu sama sekali tidak melakukan sebagaimana telah dibayangkan. Ki Waskita tidak menjadi ketakutan. Tidak pula merengek minta ampun dan bahkan menangis sambil meneriakkan janji-janji. Tetapi Ki Waskita itu nampak tetap tenang meskipun setiap lecutan membuatnya menyeringai menahan sakit. Dalam kemarahannya itulah, maka Ki Tumenggung berteriak. Permainan ini tidak memberikan kepuasan padaku. Cari sarang semut ngangrang. Sebelum kita menyiramnya dengan air garam, biarlah tubuhnya dikerumuni semut ngangrang. Jika semut-semut itu mulai menggigit, maka kita tentu akan mendapatkan kesenangan lebih daripada permainan cambuk ini. Jadi, sarang semut ngangrang di pohon jambu air itu harus aku ambil? Ya. Dahi Ki Waskita nampak berkerut. Jika pengawal Ki Tumenggung itu benar-benar mengambil sarang semut ngangrang dan ditaburkan di tubuhnya dengan tangan terikat, maka ia benar-benar akan menderita. Apalagi jika semut itu nanti masuk ke dalam matanya, telinganya atau hidungnya.
Kiwas kita menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia sama sekali tidak menunjukkan kecemasan sama sekali. Demikian salah seorang pengawal itu pergi untuk mengambil semut ngangrang merah dengan selembar kain, maka Ki Tumenggung itu pun berkata, "Jangan sesali nasibmu. Kau seorang jahanam yang pantas mendapat perlakuan seperti itu. Lakukan apa yang akan kau lakukan. Aku bukan pengecut yang licik. Ketika aku hilang dalam tugas memburu perampok di masa mudaku sebagai seorang prajurit, aku sudah mengalami penderitaan yang tak terkatakan. Karena itu, dalam umurku yang semakin tua ini, aku tidak akan gentar menghadapi penderitaan yang bagaimanapun juga." "Iblis kau," geram Ki Tumenggung. Sekali lagi cambuknya meledak mengenai leher Kiwas kita. Kiwas kita mengatupkan giginya rapat-rapat sambil berdesah tertahan. Namun di wajahnya sama sekali tidak mengesankan betapa sakitnya juntai cambuk yang mengenai lehernya itu. Sementara itu, seorang pengawal Ki Tumenggung itu pun telah berlari-lari menuju ke sebuah pohon jambu air yang tumbuh tidak jauh dari rumah persembunyian Ki Tumenggung Sarpabiwada. Dengan tangkasnya orang itu pun segera memanjat. Dengan sehelai kain, orang itu menyelubungi sebuah sarang semut ngangrang merah yang besar, di antara daun jambu air yang kering. Kemudian, kain itu ditelakupkannya dan diikatnya sehingga semut ngangrang di dalam sarangnya itu akan tetap berada di dalam selubung kain panjang itu. Dengan tergesa-gesa pengawal itu pun segera meluncur turun sambil membawa sarang semut ngangrang di dalam selubung kain panjang itu. Seperti ketika ia pergi ke pohon jambu itu, maka ketika pengawal itu kembali ke kebun kosong di antara rumpun-rumpun bambu yang lebat itu, ia pun berlari-lari kecil pula. Beberapa kali pengawal itu mendengar cambuk Ki Tumenggung meledak. Agaknya sambil menunggu semut nganggang itu, Ki Tumenggung masih juga mempergunakan cambuknya untuk memaksa Kiwas kita mengakui kekalahannya. "Kau bawa sarang semut nganggang itu?" bertanya Ki Tumenggung ketika ia melihat pengawalnya telah kembali. "Ya, Ki Tumenggung." "Berikan kepadaku," berkata Ki Tumenggung. "Tunggu, Ki Tumenggung," berkata pengawalnya. "Kita harus berhati-hati. Jika tidak, maka kita pun akan dikerumuni oleh ratusan dan bahkan ribuan semut ngangrang merah, yang gigitannya sepanas api itu." "Maksudmu?" "Ini tersisa. Biarlah aku yang menaburkan semut ini pada tubuh orang yang sombong itu." "Kenapa harus kau?" "Aku sudah mengenal watak semut ngangrang sebaik-baiknya." "Baiklah. Lakukanlah. Aku ingin melihat apa yang akan terjadi dengan jahanam yang sombong itu." Namun sebelum pengawal itu sempat menaburkan semut ngangrang di tubuh Kiwas kita, maka mereka dikejutkan oleh desir halus di belakang rumpun bambu yang lebat itu. Ki Tumenggung dan para pengawal itu mendengar jelas langkah yang cepat di antara rumpun batang-batang bambu itu dari satu tempat ke tempat yang lain. "Kau dengar itu?" "Ya," sahut pemimpin pengawal sekelompok pengikut Harya Wisaka itu. "Hati-hatilah. Mungkin ada orang yang melihat atau mendengar keributan di tempat ini." "Bukankah tempat ini terpencil dan tidak ada orang lain yang pernah datang kemari?" berkata salah seorang pengawalnya. "Ya. Tetapi mungkin ada orang yang tersesat atau yang lebih buruk lagi, ada pengkhianatan." Orang-orang yang ada di antara rumpun bambu itu menjadi tegang. Adalah mengejutkan bahwa justru Kiwas kita itu berkata, "Jika di lingkungan keprajuritan Pajang ada yang berkhianat, tentu di lingkunganmu ada pula pengkhianatan." "Diam," bentak Ki Tumenggung Sarpabiwada. "Kau tidak berhak ikut berbicara." "Aku tidak peduli," sahut Kiwas kita. "Berhak atau tidak berhak, aku akan berbicara." Tiba-tiba saja cambuk Ki Sarpabiwada meledak. Segores lagi jejak lecutan itu menyilang di dadanya. Kiwas kita menyeringai menahan sakit. Tetapi sejenak kemudian Kiwas kita itu pun tersenyum sambil berkata, "Kalianlah yang akan menyesal." Ki Tumenggung menjadi tegang. Suara langkah kaki itu menjadi semakin jelas. Tidak hanya seorang, tetapi beberapa orang. Pengawal yang membawa sarang semut ngangrang di dalam ikatan kain panjangnya itu tidak sempat menaburkan ke tubuh Kiwas kita. Sejenak kemudian, mereka tidak hanya mendengar langkah kaki orang-orang yang bersembunyi di belakang rumpun bambu. Tetapi beberapa orang kemudian telah berloncatan di sekitar tempat itu. "Kau bukan saja laki-laki jahanam. Tetapi kau adalah anak iblis," geram Ki Tumenggung Sarpabiwada. Kiwas kita memandanginya dengan tajamnya. Katanya, "Aku merasa kasihan kepadamu.
Jika saja kau mau mendengarkan peringatan istrimu, maka masih ada jalan bagimu untuk menghindari jebakanku. Persetan dengan perempuan itu. Ki Tumenggung itu membentak dengan suara yang bergetar oleh kemarahan yang bergetar di dadanya. Menyerahlah, berkata seorang prajurit yang memimpin sekelompok prajurit yang mengepung tempat itu. Kami adalah laki-laki seperti kalian, jawab Ki Tumenggung Sarpabiwada. Kaulah yang harus malu kepada dirimu sendiri. Kenapa? Kau penjilat. Sejak semula aku muak melihat caramu menjilat pemanahan itu. Aku seorang tumenggung seperti kau, Ki Tumenggung Sarpabiwada. Kau tentu tahu bahwa aku harus mengemban beberapa kewajiban. Jika aku setia kepada tugasku, apakah itu artinya bahwa aku telah menjadi penjilat? Kau dapat saja mengucapkan beberapa kata pembelaan. Tetapi semua prajurit di Pajang tahu, siapakah Ki Tumenggung Yudatama itu. Para prajurit yang kau bawa sekarang pun tahu, siapa kau dan apa pula yang pernah kau lakukan. Ki Tumenggung Yudatama itu pun menyahut. Sudahlah, Ki Tumenggung Sarpabiwada. Aku masih mau menyebutmu Ki Tumenggung meskipun kau sudah bukan Tumenggung lagi, karena kau sudah tidak berada lagi dalam jajaran keprajuritan Pajang atau jabatan-jabatan lain yang diakui oleh Pajang. Menyerahlah. Kau tidak mempunyai kesempatan lagi. Tetapi Ki Tumenggung Sarpabiwada itu tertawa. Katanya, jangan terlalu cepat merasa menang. Kedatangan kalian tentu diketahui oleh orang-orang. Siapapun kau dan prajurit-prajuritmu yang datang kemari, tetapi akan menjadi umpan ujung senjata-senjata kami. Kau tidak usah menakut-nakuti kami. Menyerah atau tidak. Iblis kau, Tumenggung Yudatama. Kau adalah orang yang tidak mempunyai sikap selain menjadi penjilat, geram pemimpin sekelompok pengikut Harya Wisaka. Kau memang seorang tumenggung yang malang. Kau telah tersesat masuk ke dalam sarang serigala hanya dengan beberapa orangmu saja. Baiklah, berkata Ki Tumenggung Yudatama. Jika kalian tidak mau menyerah, maka kami harus memaksanya. Adalah di luar niat kami untuk membunuh seorang pun di antara kalian. Tetapi jika terjadi pertempuran, maka kemungkinan kematian itu selalu ada. Ki Tumenggung Sarpabiwada tidak menjawab. Tetapi ia pun segera bersiap untuk bertempur. Pengawal Ki Sarpabiwada menjadi ragu-ragu untuk menaburkan semut ngangrang yang sudah ada di dalam selubung kain panjang yang diikatnya itu. Jika tiba-tiba saja ia diserang sebelum berhasil menaburkan semut itu pada tubuh Ki Waskita, maka semut itu akan dapat tertabur di tubuhnya sendiri. Karena itu, maka dilemparkannya saja semut ngangrang yang masih berada di dalam selubungnya yang terikat ke arah Ki Waskita. Jika saja ikatan itu menjadi longgar dengan sendirinya, maka semut-semut itu akan dapat merayap keluar. Tetapi ternyata tidak seekor pun semut ngangrang yang keluar dari selubung kain panjang itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Ki Tumenggung Yudatama pun telah menyerang Ki Tumenggung Sarpabiwada. Sementara itu, beberapa orang prajuritnya telah melibatkan diri bertempur melawan kedua orang pengawal Ki Tumenggung Sarpabiwada dan pemimpin sekelompok pengikut Harya Wisaka. Seorang di antara para prajurit itu berusaha untuk dapat mencapai Ki Waskita dan melepas ikatannya. Tetapi Ki Tumenggung Sarpabiwada dan kawan-kawannya bertempur dekat dengan tempat Ki Waskita terikat. Bahkan Ki Tumenggung itu pun kemudian berteriak. Bunuh saja jahanam itu daripada kawan-kawannya sempat membebaskannya. Seorang pengawal Ki Tumenggung Sarpabiwada itu pun telah menarik pedangnya. Namun ketika ia siap untuk meloncat sambil menjulurkan pedangnya, seorang prajurit telah menyerangnya dengan tombak pendeknya. Hampir saja ujung tombak pendeknya menyentuh lambung pengawal itu. Namun dengan cepat pengawal itu sempat meloncat mengelak. Namun dengan demikian, lingkaran di sekitar Ki Waskita itu pun telah terbuka. Namun ketika prajurit itu meloncat untuk melepas tali Ki Waskita, maka prajurit itu menjadi heran. Ternyata tali Ki Waskita sudah terurai. Ki Waskita, desis prajurit itu. Ki Waskita tersenyum. Katanya, orang itu tidak pandai membuat simpul mati. Ternyata ikatannya longgar sehingga aku sempat melepaskan tanganku dari ikatan talinya. Namun aku tetap saja berdiri seakan-akan tubuhku masih terikat pada pohon cangkring itu. Prajurit itu masih saja termangu-mangu. Ia tidak melihat tali itu terlepas. Tetapi menurut penglihatannya tali itu telah terputus. Ternyata ia sebenarnya tidak memerlukan pertolongan, berkata prajurit itu di dalam hatinya.
Dalam pada itu, maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Kiwaskita sendiri masih belum melibatkan diri dalam pertempuran itu. Ia mencoba untuk mengenali kemampuan Ki Tumenggung Sarpa Biwada yang tentu sudah mengerahkan kemampuannya untuk dengan cepat mengakhiri perlawanan Ki Tumenggung Yudatama. Kiwaskita tersenyum. Katanya di dalam hati. Tentu Paksi akan dapat mengalahkannya jika mereka bertemu lagi di arena pertempuran. Namun Kiwaskita itu tertegun ketika ia mendengar derap sekelompok orang yang sedang berlari-lari menuju ke kebun kolong yang penuh dengan rumpun bambu itu. Ki Tumenggung Yudatama pun meloncat surut mengambil jarak. Ia pun mendengar derap sekelompok orang yang berlari-lari itu. Ki Tumenggung Sarpa Biwada pun tertawa. Katanya, apakah kau masih ingin memaksa kami menyerah? Ki Tumenggung Yudatama itu pun bertanya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orangku. Mereka tentu mengetahui bahwa kalian mencoba menjebakku. Orang-orangku yang bertugas mengawasi keadaan tentu melihat kedatangan kalian, sehingga mereka berdatangan untuk menangkap kalian. Dengan demikian, maka kalianlah yang harus menyerah bukan kami. Tetapi Ki Tumenggung Yudatama itu pun menjawab. Aku akan menirukan kata-katamu, Ki Tumenggung Sarpa Biwada, bahwa kami adalah laki-laki seperti kalian. Jangan menyesal, Ki Tumenggung. Kau akan terikat pula di pohon cangkring itu. Namun Kiwaskita yang telah terlepas dari ikatannya itu menyahut. Orang-orangmu tidak pandai mengikat orang, Ki Tumenggung. Ternyata ikatannya telah terlepas sendiri. Diam kau, orang yang terkutuk. Kau dapat terlepas sekarang. Tetapi kau tidak akan dapat pergi dari tempat ini. Tempat ini sudah dikepung oleh orang-orangku. Kiwaskita itu pun tertawa. Katanya, tanpa ikatan, aku dapat melawan. Kau dan para prajurit yang dibawa oleh penjilat ini tidak akan mampu mengimbangi orang-orangku. Betapapun tinggi ilmumu, jumlah orang-orangku terlalu banyak untuk kau lawan. Kiwaskita tidak sempat menjawab. Dari balik rumpun-rumpun bambu bermunculan para pengikut Harya Wisaka dengan senjata yang teracu. Menyerahlah, geram Ki Tumenggung Sarpa Biwada. Ki Tumenggung Yudatama pun menyahut. Tidak. Bukan watak seorang prajurit untuk begitu saja menyerah. Kecuali jika nyawaku sudah tidak melekat di tubuhku lagi. Kau terlalu sombong, Ki Tumenggung, bersiaplah. Ki Tumenggung Yudatama itu tidak menjawab. Tetapi ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sejenak kemudian, pemimpin sekelompok pengikut Harya Wisaka itu pun memberikan isyarat. Sebuah suitan yang nyaring terdengar menyusup di antara batang-batang bambu yang memenuhi kebun yang kosong itu. Suitan itu merupakan perintah bahwa para pengikut Harya Wisaka itu untuk segera bergerak. Sementara itu terdengar Ki Tumenggung berteriak. Tangkap mereka hidup-hidup. Aku masih mempunyai urusan dengan mereka. Para pengikut Harya Wisaka itu pun segera menyerang Ki Tumenggung Yudatama dan beberapa orang prajuritnya serta Kiwaskita yang sudah terlepas dari ikatannya. Ketika dua orang lawan menyerang bersama-sama, maka Kiwaskita pun dengan cepat mengelak. Namun tidak diketahui, apa yang telah dilakukan, seorang di antara kedua orang prajurit itu telah terlempar membentur serumpun bambu ampel. Terdengar orang itu mengaduh. Ketika ia mencoba untuk bangkit, rasa-rasanya tulang punggungnya telah patah. Karena itu, demikian orang itu berdiri, maka ia pun telah terjatuh lagi. Namun pedang orang itu tiba-tiba saja sudah berada di tangan Kiwaskita. Demikianlah, maka pertempuran segera menjadi semakin sengit. Beberapa orang prajurit segera terdesak. Mereka tidak mampu menahan tekanan para pengikut Harya Wisaka yang jumlahnya semakin lama menjadi semakin banyak. Mereka mengalir memasuki kebun yang kosong itu, seperti air yang mengalir ke dalam kolam yang belum berisi. Namun Kiwaskita sendiri sulit untuk didekati berapapun orang yang mengerumuninya, setiap kali seorang di antara mereka terlempar keluar dari arena pertempuran. Sementara itu, Ki Tumenggung Sarpa Biwada pun masih saja bertempur melawan Ki Tumenggung Yudatama. Namun bagaimanapun juga Ki Tumenggung Sarpa Biwada mengerahkan kemampuannya, namun ia tidak segera mampu menguasai lawannya. Karena itu, maka Ki Tumenggung Sarpa Biwada itu pun segera memberi isyarat kepada seorang pengikutnya untuk ikut bertempur bersamanya. Ternyata tidak hanya seorang yang datang membantunya. Dua orang pengikut Harya Wisaka dengan serta-merta telah berdiri di sebelahnya. Kita tangkap orang ini hidup-hidup, berkata Ki Tumenggung Sarpa Biwada.
Ki Tumenggung Yudatama meloncat surut. Ia sempat melihat keadaan medan yang kalut. Para prajuritnya sudah terdesak, dan bahkan mereka berusaha mempertahankan diri sambil berlari-larian di antara rumpun bambu. Tetapi karena lawan terlalu banyak, maka kadang-kadang mereka tidak menemukan jalan lagi. Dalam keadaan yang demikian, maka Ki Tumenggung Yudatama yang harus menghadapi 3 orang sekaligus itu meloncat mengambil jarak dari lawan-lawannya. "Jangan lari," teriak Ki Tumenggung Sarpabiwada. "Kau tidak akan dapat melepaskan diri dari kepungan ini." Ki Tumenggung Yudatama tidak menjawab. Tetapi diambilnya dari kantong baju sebuah sendaren. Jantung Ki Tumenggung Sarpabiwada berdesir. Sebagai seorang prajurit, ia pun segera tahu arti dari sendaren itu. Sebenarnya lah bahwa Ki Tumenggung Yudatama itu telah meniup sendaren. Suaranya bergaung memenuhi udara di atas kebun yang kosong, yang penuh dengan rumpun bambu itu. Tiba-tiba saja dari kejauhan terdengar juga suara sendaren. Dan bahkan lebih jauh lagi, lamat-lamat terdengar pula suara sendaren bergaung. "Kau memang seorang penjilat yang licik, Ki Tumenggung Yudatama," geram Ki Tumenggung Sarpabiwada. "Tetapi jangan mimpi untuk terlepas dari tanganku." Ki Tumenggung Yudatama pun tersenyum. Katanya, "Mungkin kita sama-sama licik. Jika kau menyebut aku telah menjilat Ki Gede Pemanahan, maka kau telah menjilat Harya Wisaka, yang tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk dapat mewujudkan mimpinya yang indah itu. Sekarang kita bertemu di sini dengan kelicikan kita masing-masing, Ki Tumenggung." Ki Tumenggung Sarpabiwada tidak menjawab lagi. Bersama dengan 2 orang pengikut Harya Wisaka, ia pun menyerang dengan garangnya. Tetapi Ki Tumenggung Yudatama masih sempat mengelak dengan loncatan-loncatan panjang. Ki Tumenggung Yudatama memang harus mengerahkan tenaga dan kemampuannya untuk melawan ketiga orang lawannya. Namun Ki Tumenggung itu pun berharap bahwa pasukannya segera akan dapat memasuki arena sehingga para prajuritnya tidak terhimpit oleh kekuatan para pengikut Harya Wisaka itu. Sebenarnya, sejenak kemudian, pasukan Ki Tumenggung Yudatama itu pun telah hadir pula di kebun yang kosong itu. Pasukan yang cukup besar untuk menghadapi para pengikut Harya Wisaka. Ki Tumenggung Sarpabiwada mengumpat di dalam hatinya. Sementara pemimpin dari sekelompok para pengikut Harya Wisaka itu merasa heran, bahwa tidak ada isyarat dari orangnya yang berhasil menyusup di antara para prajurit Pajang, bahwa akan ada sepasukan prajurit yang datang di tempat itu. Apakah pengkhianatannya itu tercium oleh para prajurit lainnya? Pertanyaan itu timbul di dalam hatinya. Namun sebenarnya lah pasukan yang datang itu adalah pasukan khusus yang langsung berada di bawah perintah Ki Gede Pemanahan, sehingga kehadiran mereka di tempat itu tidak dapat diketahui oleh pengikut Harya Wisaka yang masih tetap dapat bersembunyi di lingkungan keprajuritan Pajang. Pertempuran di kebun kosong yang mirip dengan hutan bambu itu menjadi semakin riuh. Para prajurit yang datang bersama Ki Tumenggung Yudatama mendahului pasukannya yang lain, tidak lagi merasa sangat tertekan. Lawan-lawan mereka telah terhisap ke dalam pertempuran yang lebih besar, sehingga mereka tidak harus melawan 3-4 orang bersama-sama. Bahkan mereka merasa bahwa ruang gerak mereka sudah tertutup rapat-rapat. Kedatangan para prajurit Pajang itu rasa-rasanya mereka harus tetap berhati-hati, karena mereka ternyata telah berbaur antara lawan yang kawan di sela-sela rumpun-rumpun bambu yang padat. Namun para prajurit itu sudah terlatih untuk menghadapi segala macam medan, sehingga mereka segera dapat menyesuaikan diri. Pertempuran pun semakin menjadi sengit. Di mana-mana di antara rumpun bambu yang lebat itu telah terjadi pertempuran yang semakin seru. Hampir tidak dapat dipisahkan, di mana kawan dan di mana lawan. Di antara para prajurit Pajang yang turun ke kebun kosong yang menyerupai hutan bambu itu, adalah para prajurit yang ditempa secara khusus untuk memburu Harya Wisaka bersama Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi. Karena itu, maka mereka yang sudah terlatih dengan baik itu, telah membuat lawan-lawan mereka tertekan dan seakan-akan kehilangan setiap kesempatan. Ki Tumenggung Sarpabiwada tidak dapat lagi bertempur bersama dengan 2 orang pengikutnya. Keduanya telah dihisap oleh pertempuran yang semakin garang. Mereka harus menghadapi lawan mereka masing-masing. Dengan demikian, maka Ki Tumenggung Sarpabiwada hanya dapat mengandalkan kemampuannya sendiri. Karena itu dihentakannya ilmunya untuk mendesak Ki Tumenggung Yudatama. Tetapi ternyata bahwa Ki Tumenggung Yudatama itu memiliki bekal ilmu yang tinggi, sehingga justru Ki Tumenggung Sarpabiwada lah yang menjadi semakin terdesak.
Siapakah di antara kita yang pantas untuk memberi kesempatan lawannya menyerah? Bertanya Ki Tumenggung Yudatama. Aku, jawab Ki Tumenggung Sarpabiwada. Menyerahlah. Ki Tumenggung Yudatama tertawa. Katanya. Kau tidak akan mendapat kesempatan lagi, Ki Tumenggung. Petualanganmu akan berakhir hari ini. Ki Tumenggung Sarpabiwada tidak menjawab. Tetapi serangan-serangannya menjadi semakin garang. Di sisi lain dari pertempuran itu, Ki Waskita yang membawa pedang itu pun menjadi hantu di pertempuran itu. Pedang yang dirampasnya dari seorang lawannya itu setiap kali menyentuh lawan-lawan yang berani datang menghadapinya. Ketika 3 orang lawan datang bersama-sama, maka ketiga-tiganya pun terlempar dan jatuh menimpa rumpun bambu yang lebat. Sedangkan di lingkaran pertempuran yang lain, beberapa orang pengikut Harya Wisaka bertempur dengan keras dan kasar menghadapi beberapa orang prajurit. Ternyata dalam jumlah yang seimbang, para pengikut Harya Wisaka dapat memberikan perlawanan yang baik. Namun para prajurit yang terlatih itu semakin lama semakin menekan pertahanan lawan mereka. Dalam pada itu, para prajurit Pajang tidak hanya terlatih dalam perang gelar. Tetapi seorang-seorang mereka pun mendapat tempaan yang keras. Apalagi mereka yang pernah berada di lingkungan pasukan khusus yang dibentuk untuk memburu Harya Wisaka keluar kota raja, meskipun menurut perhitungan Ki Gede Pemanahan, Harya Wisaka masih berada di dalam dinding kota. Dengan demikian, maka perlahan-lahan para prajurit itu pun mulai mendesak lawan-lawan mereka. Dalam pertempuran yang semakin keras dan ganas itu, maka korban pun mulai berjatuhan dari kedua belah pihak. Para pengikut Harya Wisaka satu-satu jatuh terkapar di antara rumpun bambu yang lebat. Sedangkan para prajurit Pajang pun telah menyusut pula. Sementara itu, keadaan Ki Tumenggung Sarpabiwada menjadi semakin sulit. Ki Tumenggung Yudatama semakin mendesaknya. Serangan-serangan Ki Tumenggung Yudatama rasa-rasanya menjadi semakin cepat. Pedangnya berputaran, namun kemudian menyambar-nyambar. Menebas mendatar, tetapi kemudian menusuk langsung mengarah ke pusat jantung. Meskipun pertahanan Ki Tumenggung Sarpabiwada cukup rapat, tetapi serangan-serangan Ki Tumenggung Yudatama akhirnya mampu menembusnya. Ujung pedang Ki Tumenggung Yudatama itu sempat menyentuh lengan Ki Tumenggung Sarpabiwada. Anak iblis kau, Yudatama, geram Ki Tumenggung Sarpabiwada. Jika kau tidak menyerah, Sarpabiwada, maka aku tidak mempunyai pilihan lain. Kau terlalu sombong. Lihat prajurit-prajuritmu telah terkapar mati. Memang ada prajuritku yang mati. Tetapi tubuh pengikutmu yang terbunuh berserakan di mana-mana. Omong kosong, geram Ki Tumenggung Sarpabiwada. Ki Tumenggung itu pun kemudian telah menghentakkan kekuatannya. Beberapa saat Ki Tumenggung Yudatama memang terdesak. Tetapi sejenak kemudian, Ki Tumenggung Yudatama telah menemukan alas perlawanannya kembali, sehingga justru Ki Tumenggung Yudatama lah yang mendesak. Sementara itu, para pengikut Harya Wisaka mulai menyadari bahwa lawan mereka benar-benar lawan yang berat. Mungkin jumlah mereka memang terpaut. Namun kemampuan mereka pun terpaut pula. Karena itu, meskipun pada 1-2 prajurit yang harus bertempur melawan 2 orang, namun mereka tidak mengecewakan. Bahkan kadang-kadang dengan cara yang sangat mengejutkan mereka mengalahkan lawan-lawan mereka. Ki Waskita masih saja berjalan kian kemari dengan pedang di tangannya. Semakin lama semakin banyak yang mampu menilai bahwa tidak ada di antara mereka yang dapat mengimbangi kemampuannya. Bagi para pengikut Harya Wisaka, maka pertempuran itu merupakan pertempuran yang menentukan. Jika mereka gagal, maka mereka akan terbunuh atau menjadi tawanan. Mereka menyadari bahwa pemberontak yang tertawan akan mengalami nasib yang buruk. Lebih buruk daripada tawanan perang. Karena itu, maka mereka pun kemudian telah bertempur habis-habisan. Bahkan ada di antara mereka yang merasa lebih baik mati daripada tertawan. Tetapi para prajurit pun tidak ingin kehilangan kesempatan. Para pemberontak itu sudah terlalu lama berkeliaran. Setiap usaha untuk menemukan mereka selalu gagal karena pengkhianatan. Sementara pengkhianatnya masih juga belum dapat diketahui. Apalagi ada di antara para prajurit itu yang menduga bahwa Harya Wisaka ada di antara mereka. Jika bukan Harya Wisaka tentu juga para pemimpin yang lain. Satu di antaranya yang dapat mereka kenali adalah Ki Tumenggung Sarpabiwada. Dengan demikian, maka pertempuran yang terjadi di antara rumpun-rumpun bambu itu menjadi semakin sengit. Hampir tidak ada kesempatan untuk tetap hidup bagi yang lengah. Ujung senjata sambar menyambar dengan cepatnya.
Begitu tiba-tiba maut itu menyambar seseorang yang berada di antara rumpun bambu itu. Kiwaskita sempat menyaksikan pertempuran yang garang itu. Ia melihat beberapa orang prajurit yang terkapar. Ia pun melihat bagaimana para pengikut Harya Wisaka itu bertempur tanpa mengenal menyerah. Kiwaskita tidak dapat membiarkan semakin banyak korban yang jatuh. Karena itu, maka Kiwaskita pun berniat untuk mempercepat akhir dari pertempuran itu. Karena itulah, maka Kiwaskita pun tidak hanya bertahan jika ia diserang. Ia pun kemudian benar-benar berada di tengah-tengah pertempuran. Sikap Kiwaskita itu ternyata sangat besar pengaruhnya. Dengan cepat ia menyusut jumlah lawannya. Beberapa orang berteriak kesakitan disambar oleh pedang di tangan Kiwaskita. Sedangkan beberapa orang lainnya terbanting jatuh sambil menahan pedih. Ujung pedang Kiwaskita itu telah menikam menembus dada. Kiwaskita memang bukan seorang pembunuh. Ia tidak berusaha membunuh lawan sebanyak-banyaknya. Tetapi ia berusaha untuk menghentikan perlawanan mereka. Akhirnya, para pengikut Harya Wisaka itu pun menyadari bahwa mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Sementara itu, lingkungan itu benar-benar telah terkepung. Rasa-rasanya tidak ada jalan keluar dari neraka itu. Tidak ada yang dapat menahan lagi badai yang bertiup menerpa para pengikut Harya Wisaka itu. Meskipun para pengikut Harya Wisaka itu bertempur habis-habisan, namun para prajurit Pajang yang terlatih dengan baik bersama Kiwaskita telah menggulung segala harapan untuk dapat memenangkan pertempuran itu. Sementara itu Ki Tumenggung Sarpa Biwada pun telah kehilangan kesempatan sama sekali. Ki Tumenggung Yudatama mendesaknya, sehingga Ki Tumenggung itu selalu berloncatan surut. Bahkan kemudian ujung pedang Ki Tumenggung Yudatama memburunya kemana ia pergi. Darah yang mengalir dari segores luka di lengannya, membuat Ki Tumenggung Sarpa Biwada menjadi sangat marah. Namun ia tidak dapat mengingkari kenyataan. Bahkan serangan Ki Tumenggung Yudatama yang cepat, telah berhasil menembus lagi pertahanan Ki Tumenggung Sarpa Biwada. Ujung pedang Ki Tumenggung Yudatama itu telah menyentuh pundak Ki Tumenggung Sarpa Biwada. "Iblis kau!" teriak Ki Tumenggung Sarpa Biwada. Ki Tumenggung Yudatama tidak menyahut. Tetapi serangan-serangannya justru menjadi semakin garang dan semakin cepat. Dengan demikian, maka Ki Tumenggung Sarpa Biwada tidak melihat lagi kemungkinan untuk mengalahkan Ki Tumenggung Yudatama. Apalagi ketika ia melihat Kiwaskita itu melangkah mendekatinya. Jika Kiwaskita itu bergabung dengan Ki Tumenggung Yudatama, maka ia tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Karena itu, demikian Kiwaskita mendekat, Ki Tumenggung Sarpa Biwada itu pun berteriak. "Kau laki-laki jahanam yang licik. Kenapa bukan kau yang berdiri di hadapanku? Kenapa kau minta tolong kepada orang lain untuk melepaskan dendam pribadimu itu?" "Apa maksudmu, Ki Tumenggung?" bertanya Kiwaskita. "Kenapa kau tidak berani berhadapan langsung dengan aku? Kau hanya berani mengganggu istri orang dari balik punggung. Kenapa kau tidak berani berhadapan beradu dada?" Wajah Kiwaskita pun berkerut. Ia melihat darah yang mengalir dari luka-luka di tubuh Ki Tumenggung Sarpa Biwada. "Aku tantang kau berperang tanding. Atau kau akan bertempur berpasangan dengan Yudatama?" "Sudahlah Ki Tumenggung. Tubuhmu sudah terluka meskipun tidak terlalu dalam. Darahmu sudah tertumpah. Menyerah sajalah. Persetan kau. Jika kau laki-laki, aku tantang kau. Jangan kau pinjam tangan orang lain untuk memuaskan dendammu. Ki Tumenggung, kau ditangkap karena kau telah memberontak. Itu saja tuduhan yang dilontarkan kepadamu." "Aku tahu," bentak Ki Tumenggung Sarpa Biwada. Sementara itu Ki Tumenggung Yudatama telah melangkah surut untuk memberi kesempatan kepada lawannya mengutarakan perasaannya. Karena itu, maka Ki Tumenggung Yudatama lah berkewajiban untuk menangkapmu. Jika kau melawan, maka Ki Tumenggung Yudatama lah yang akan memaksamu untuk tunduk kepada perintahnya. Kau tidak usah mengajari aku. Aku juga seorang prajurit. Tetapi sebelum aku ditangkap, aku tantang kau jika kau memang laki-laki." Kiwaskita pun memandang Ki Yudatama sekilas. Namun kemudian ia pun menggeleng sambil berkata, "Ki Tumenggung Yudatama, silahkan. Aku tidak mempunyai kepentingan lagi dengan orang ini." "Pengecut!" teriak Ki Tumenggung Sarpa Biwada. "Kau hanya berani mencuri kesempatan menemui istriku di luar pengetahuanku. Kau tidak berani bertindak sebagai seorang laki-laki. Jika kau memang akan mengambil istriku, ambillah.
Tetapi kita akan membuat penyelesaian dengan cara seorang laki-laki. Kau sedang berputus asa, Ki Tumenggung, berkata Ki Waskita dengan nada berat. Menyerah sajalah. Jika kemudian kau akan membuat perhitungan dengan aku, tentu akan mendapat kesempatan. Aku tidak dapat kau kelabui, laki-laki jahanam. Kau sudah melanggar pagar ayu, menjebakku dan sekarang kau masih akan membohongi aku. Telinga Ki Waskita menjadi panas. Sekali lagi ia memandang Ki Tumenggung Yudatama. Ki Tumenggung Yudatama termangu-mangu sejenak. Tetapi Ki Tumenggung Yudatama yang mengetahui tataran kemampuan Ki Waskita berkata, jika Ki Waskita ingin menanggapinya, aku persilahkan. Aku akan menyelesaikan pertempuran ini dan menawan para pengikut Haryawisaka, menyerah atau tidak menyerah. Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Menurut penglihatannya, kemampuan Ki Tumenggung Sarpa Biwada itu tidak lebih tinggi dari kemampuan Paksi. Tetapi untuk mengelak, telinganya tidak tahan lagi mendengar caci maki Ki Tumenggung yang sedang berputus asa itu. Ki Tumenggung Sarpa Biwada merasa tidak akan mampu lagi melawan Ki Tumenggung Yudatama, sehingga ia akan mencoba mencari kesempatan lain, meskipun barangkali Ki Tumenggung Sarpa Biwada itu pernah mendengar tataran kemampuan Ki Waskita. Kalau kau hanya berani bersembunyi di balik selendang seorang perempuan, pergilah. Jangan membuat sakit mataku, teriak Ki Tumenggung Sarpa Biwada. Ki Waskita tidak dapat menahan diri lagi. Karena itu maka ia pun berkata, baiklah. Jika Ki Tumenggung mengizinkan. Ternyata Ki Tumenggung Yudatama tanggap akan keadaan Ki Waskita. Meskipun Ki Tumenggung Yudatama yang masih lebih muda dari Ki Waskita itu tidak tahu hubungan apakah yang sebenarnya terjadi antara Ki Waskita dan Ki Tumenggung Sarpa Biwada, namun telinganya pun menjadi gatal mendengar caci maki Ki Tumenggung. Karena itu, maka Ki Tumenggung Yudatama itu pun kemudian berkata, silahkan, Ki Waskita. Aku akan melihat seluruh arena pertempuran yang luas ini. Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Terima kasih, Ki Tumenggung, desis Ki Waskita. Demikianlah, maka sejenak kemudian, maka Ki Waskita telah berhadapan dengan Ki Tumenggung Sarpa Biwada. Dengan nada geram Ki Tumenggung itu pun berkata, kau memang jahanam yang sombong tetapi dungu. Kau akan segera mati menebusku jahanamkanmu. Ki Tumenggung, aku tahu bahwa kau menjadi berputus asa. Kau hanya ingin mencari kemungkinan baru dengan menantangku. Tetapi bukan salahku, jika kau sama sekali tidak akan memberimu kesempatan untuk lari. Aku tidak memerlukan belas kasihanmu, bentak Ki Tumenggung Sarpa Biwada. Aku akan membunuhmu. Ki Waskita itu pun segera mempersiapkan diri. Ia tidak ingin bertempur berkepanjangan melawan Ki Tumenggung Sarpa Biwada. Sementara itu pertempuran di mana-mana justru mulai nampak keseimbangan yang berat sebelah. Para prajurit Pajang semakin menguasai seluruh medan, meskipun para pengikut Haryawisaka masih mengadakan perlawanan habis-habisan. Sejenak Ki Waskita menunggu. Sementara itu, Ki Sarpa Biwada sambil menggeram memutar pedangnya. Tiba-tiba saja Ki Tumenggung itu meloncat sambil menjulurkan pedangnya mengarah ke jantung. Namun dengan tangkasnya Ki Waskita bergeser sambil memiringkan tubuhnya. Pedangnya sempat menyentuh pedang Ki Tumenggung, sehingga arah pedang itu pun bergeser menyamping. Ki Tumenggung menggeram. Kemarahannya telah membakar jantungnya dan mendidihkan darahnya. Dengan serta-merta pedangnya menggeliat, kemudian menebas mendatar ke arah leher Ki Waskita. Tetapi Ki Waskita pun dengan cepat merendahkan dirinya, sehingga pedang itu terayun di atas kepalanya. Namun sementara itu, Ki Waskita justru telah menjulurkan pedangnya menggapai pinggang Ki Tumenggung Sarpa Biwada. Ki Tumenggung itu berteriak. Bukan saja karena pedih. Tetapi kemarahan dan kebenciannya lah yang serasa meledak di dadanya, namun Ki Waskita sudah bertekad untuk dengan cepat mengakhiri pertempuran itu. Karena itu, ketika Ki Tumenggung meloncat surut, Ki Waskita tidak mau kehilangan kesempatan. Dengan cepat ia pun meloncat memburu sambil menjulurkan pedangnya. Ki Tumenggung yang sedang mengambil jarak itu dengan tergesa-gesa berusaha menangkis. Namun ketika pedangnya terayun, Ki Waskita memutar pedangnya. Ketika sekali lagi pedang itu terjulur, maka pedang itu telah menyentuh dada Ki Tumenggung. Sekali lagi terdengar teriakan nyaring. Teriakan kemarahan dan dendam yang meledak-ledak di dalam dadanya. Namun yang ternyata telah terbentur pada kenyataan bahwa Ki Waskita itu memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Demikianlah, maka akhirnya dengan putus asa Ki Tumenggung Sarpa Biwada menyerang sejadi-jadinya.
Namun Kiwaskita yang tersinggung itu masih mampu menguasai dirinya, sehingga ia tidak berusaha untuk membunuh Ki Tumenggung meskipun hal itu dapat dilakukannya. Namun yang terjadi kemudian, Ki Tumenggung yang sudah terluka di beberapa bagian tubuhnya itu, tiba-tiba telah kehilangan pedangnya. Ketika pedangnya membentur pedang Kiwaskita, maka rasa-rasanya pedangnya itu seperti dihisap dan lepas dari tangannya. Ki Tumenggung yang kehilangan pedangnya itu berdiri termangu-mangu. Sementara itu, dari luka-lukanya di lengan, di pundak, di pinggang, di dada dan di beberapa tempat yang lain, telah mengalir darah semakin banyak. Karena itulah, maka tubuhnya pun semakin lama menjadi semakin lemah. Ki Tumenggung, berkata Kiwaskita, kau sudah tidak bersenjata lagi. Jika kau bukan pengecut, kau pun akan bertempur tanpa senjata, geram Ki Tumenggung. Kiwaskita mengerutkan dahinya. Ternyata Ki Tumenggung Sarpabiwada adalah seorang yang keras kepala. Tanpa menjawab, Kiwaskita pun telah melemparkan pedang yang dirampasnya dari salah seorang pengikut Ki Tumenggung itu. Ternyata kau adalah orang yang tidak mau melihat kenyataan, Ki Tumenggung. Kau adalah orang keras kepala, bodoh dan tidak tahu diri. Ki Tumenggung tidak menjawab. Dengan sisa tenaganya ia pun meloncat menyerang Kiwaskita. Tetapi Kiwaskita benar-benar ingin mengakhiri pertempuran itu. Karena itu, ketika Ki Tumenggung menyerangnya, maka Kiwaskita tidak memberinya kesempatan lagi. Serangan Ki Tumenggung yang terjulur itu tidak dihindarinya. Tetapi ditebasnya tangan itu ke samping, sementara itu, Kiwaskita justru meloncat mendekat. Tangannya dengan kerasnya memukul perut Ki Tumenggung. Ki Tumenggung itu mengaduh tertahan. Demikian kerasnya pukulan Kiwaskita, sehingga Ki Tumenggung itu terbungkuk kesakitan sambil memegangi perutnya dengan kedua belah tangannya. Tetapi Kiwaskita tidak berhenti. Dihentakannya kepala Ki Tumenggung itu sementara Kiwaskita mengangkat lututnya, sehingga wajah Ki Tumenggung itu membentur lutut Kiwaskita. Ki Tumenggung tidak sempat berbuat apa-apa ketika wajahnya 3 kali terantuk lutut lawannya. Ketika Kiwaskita kemudian melepaskannya, Ki Tumenggung itu pun terhuyung-huyung. Matanya berkunang-kunang sementara mulutnya pun berdarah. Bibirnya pecah-pecah dan serasa mengembang di bawah hidungnya. Kiwaskita berdiri termangu-mangu. Dipandanginya Ki Tumenggung yang kesakitan itu. Matanya yang merah, wajahnya yang lebam kebiru-biruan, mulutnya yang berdarah serta tubuhnya yang sudah tidak dapat berdiri tegak. Tetapi Ki Tumenggung itu masih menggeram. Aku bunuh kau laki-laki jahanam. Kau tinggalkan gadis itu selagi hamil. Aku nikahi gadis itu sehingga gadis itu tidak dianggap sampah karena ia akan mempunyai anak di luar pernikahan. Tetapi ketika kemelut ini terjadi, kau manfaatkan untuk kembali mendatangi perempuan itu tanpa harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu seperti yang kau lakukan di masa mudamu. Kiwaskita menggeretakkan giginya. Tetapi Ki Tumenggung sudah terlalu lemah, sehingga ia sudah tidak akan berdaya lagi untuk melawannya. Kenapa kau begitu lemah, Ki Tumenggung, sehingga kau tidak dapat menjadi lawan yang pantas bagiku? Aku sumbat mulutmu, teriak Ki Tumenggung. Tetapi Ki Tumenggung itu harus bertahan agar tidak jatuh berguling. Aku yakin, kau tahu bahwa aku terlempar dari kesatuanku sehingga aku dinyatakan hilang. Kau tidak dapat menuduhku tidak bertanggung jawab, karena yang terjadi itu di luar kehendakku. Ketika aku kemudian dapat sembuh karena pertolongan seorang petani yang menemukan kami berdua pingsan di dalam jurang, dan kembali ke Pajang, perempuan itu sudah bersuami. Bohong, teriak Ki Tumenggung. Kau tidak terlempar ke jurang. Tetapi kau sengaja bersembunyi. Kau muncul kembali ketika kau tahu bahwa perempuan itu sudah menikah. Jantung Kiwaskita bagaikan terbakar. Hampir di luar sadarnya ketika ia meloncat sambil mengayunkan tangannya, menghantam wajah Ki Tumenggung tepat di bawah kupingnya. Ki Tumenggung itu terlempar beberapa langkah surut. Namun ia tidak mampu lagi mempertahankan keseimbangannya, sehingga karena itu, maka Ki Tumenggung itu pun terjatuh di tanah. Hampir saja ia terperosok ke dalam rumpun bambu yang lebat. Ki Tumenggung memang berusaha untuk bangkit. Tetapi tenaganya tidak mencukupi lagi. Karena itu, maka Ki Tumenggung itu pun terduduk kembali dengan lemahnya. Kiwaskita pun kemudian berdiri termangu-mangu. Dipandanginya Ki Tumenggung yang sudah tidak berdaya lagi itu. Dalam pada itu, Ki Tumenggung Yudatama sempat melihat keadaan medan itu. Ia melihat prajuritnya mulai menguasai keadaan. Bahkan beberapa orang pengikut Harya Wisaka yang sempat melihat kenyataan yang dihadapinya, telah menyerah.
Namun pertempuran itu dalam keseluruhannya telah mulai mereda. Beberapa orang prajurit menyerukan agar para pengikut Haryawisaka itu menyerah. Namun orang-orang yang menganggap dirinya pejuang yang setia pada cita-citanya, memang memilih mati daripada menjadi seorang tawanan. Ketika Kitumenggung Yudatama sendiri turun ke dalam arena pertempuran, maka ia telah mempercepat penyelesaian. Apalagi kemudian beberapa orang prajurit telah meneriakkan kekalahan Kitumenggung Sarpabiwada. "Kepada siapa kalian akan bergantung?" bertanya seorang prajurit. Kitumenggung Sarpabiwada telah menyerah. "Omong kosong," sahut seorang pengikut Kitumenggung keras-keras. "Aku beri kesempatan kau melihat sendiri." Ia duduk menyembah di hadapan Kiwaskita yang tadi terikat di pohon cangkring itu. Bahwa Kitumenggung Sarpabiwada sudah tidak berdaya lagi, ternyata mempunyai pengaruh yang sangat besar. Setelah bertempur dengan keras dan setelah jatuh beberapa orang korban, akhirnya para prajurit Pajang itu dapat menguasai medan sampai orang terakhir dari para pengikut Haryawisaka itu menyerah. Kitumenggung Sarpabiwada pun tidak dapat menolak ketika tangannya diikat di belakang tubuhnya. "Bangkit dan berjalan," perintah Kitumenggung Yudatama. "Kalian akan kami bawa ke barak kami. Untuk sementara kalian akan berada di sana sampai ada perkembangan baru." "Persetan dengan kau," geram Kitumenggung. Tetapi Kitumenggung itu tidak dapat menolak perintah-perintah yang diberikan oleh Kitumenggung Yudatama agar ia tidak mendapat perlakuan yang lebih buruk lagi. Karena itu, maka Kitumenggung itu pun kemudian berusaha untuk berdiri. Dengan tangan terikat, ia pun melangkah sesuai dengan perintah Kitumenggung Yudatama. Ketika Kitumenggung Sarpabiwada itu bertemu dengan seorang pengikutnya yang dipercayainya untuk mengasuh anak laki-lakinya, ia pun bertanya, "Di mana anak itu?" Anak itu sempat menyingkir, "Kitumenggung." "Bagus. Dengan siapa?" "Dengan Kilulut." "Kilulut?" "Iya, Kitumenggung." "Kau yakin?" "Aku yakin." Kitumenggung itu menarik nafas dalam-dalam. "Anakmu sempat terlepas Kitumenggung," desis Kitumenggung Yudatama. "Satu-satunya keinginanku sekarang adalah bahwa anakku tidak jatuh ke tangan laki-laki jahanam itu. Ia akan dapat melepaskan dendamnya kepada anak yang tidak bersalah itu." "Kita ternyata berbeda, Kitumenggung," berkata Kiwaskita. "Mungkin kau sampai hati melepaskan dendam kepada anak yang tidak berdosa. Kepada Paksi, misalnya, yang kau paksa untuk pergi mencari cincin kerajaan yang hilang. Bukankah itu hanya satu alasan saja agar anak itu mati? Aku berbeda dengan kau, Kitumenggung. Aku sama sekali tidak mempunyai persoalan apa-apa dengan anakmu. Seandainya ia tertangkap, maka ia akan diperlakukan sebagai anak laki-laki seorang pemberontak. Anak yang sudah remaja dan yang nalarnya sudah berjalan, sehingga pribadinya pun telah terbentuk. Tidak ada hubungan apapun dengan persoalan kita." "Omong kosong. Seandainya anak itu tertangkap, maka kau akan mempunyai kesempatan untuk membunuhnya dengan caramu." "Tidak," bentak Kiwaskita. "Aku tidak akan berbuat apa-apa terhadap anak itu. Tetapi aku akan menunjukkan kepadamu bahwa aku dapat juga berbuat sekeras dan segarang yang dapat kau lakukan. Sarang semut ngangrang itu masih ada di sana. Aku akan mengikatmu dan menaburkan semut ngangrang itu ke tubuhmu." Wajah Kitumenggung menjadi sangat tegang. Keringat dinginnya mengalir di punggung, tengkuk dan keningnya. "Aku juga senang bermain cambuk dan air garam." Kitumenggung menjadi sangat gelisah. Namun Kiwaskita pun kemudian berkata, "Tetapi aku tidak akan melakukannya sekarang. Kau akan dibawa oleh Kitumenggung Yudatama." Kitumenggung itu tidak menjawab. Sementara itu Kitumenggung Yudatama pun berkata, "Sayang, kita tidak menemukan Haryawisaka di antara orang-orang itu." "Kau tidak usah bermimpi, Yudatama. Haryawisaka sudah meninggal." Kitumenggung Yudatama tersenyum. Katanya hampir berbisik, "Seperti cerita tentang Haryawisaka yang berhasil menyusup keluar kota raja?" "Kau mengigau," geram Kitumenggung Sarpabiwada. Kitumenggung Yudatama justru tertawa. Suara tertawanya sangat menyakitkan hati Kitumenggung Sarpabiwada. Apalagi ketika Kiwaskita pun berkata, "Kalian memang terlalu sombong. Kalian mengira bahwa kalian dapat dengan mudah mengelabui kami." Kitumenggung Sarpabiwada itu menggeram. Sementara Kitumenggung Yudatama pun berkata, "Kau adalah rambatan untuk sampai kepada Haryawisaka.
Wajah Ki Tumenggung menjadi tegang. Ia mengerti arti kata-kata itu. Jika ia harus menjadi sumber keterangan tentang persembunyian Harya Wisaka, itu berarti bahwa tubuhnya akan dihimpit sampai pipih untuk menguras keterangan tentang Harya Wisaka. Sejenak kemudian, maka para prajurit panjang itu pun telah mengumpulkan tawanan mereka. Para prajurit itu terpaksa mengikat tangan mereka, karena pada umumnya para pengikut Harya Wisaka itu adalah orang-orang yang keras hati. Bersambung ke bab 64. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.